selamat datang di PA Anak Spesial Natal. Kita bersyukur karena kita boleh merayakan hari Natal. Hari Natal adalah anugerah terbesar karena Allah mau datang menjadi manusia. Ini adalah berita yang paling baik dari seluruh dunia. Nah, hari ini kita mau sama-sama berhimpun. Kita mau sama-sama bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena Allah mau datang menjadi manusia. Mari kita nyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur karena di dalam sejarah dunia ini ada satu kali waktu di mana ada hari yang amat penting, yaitu hari di mana Allah mau datang menjadi manusia. Hari ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi seorang bayi yang kecil untuk menjalankan tugas dari Tuhan, untuk menjalankan seluruh rencana kekal dari Allah. Kami sangat bersyukur karena Allah begitu mengasihi umat-Nya, mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua supaya PA Natal spesial ini betul-betul boleh membawa kami mengenal siapakah Allah yang datang ke dalam dunia. Dan betul-betul boleh membawa kami makin mencintai Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Allah yang hidup adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang hidup adalah Allah yang berfirman, sehingga Allah tidak pernah membiarkan umatnya bingung. Allah itu seperti apa ya? Lalu memikirkan Allah itu sifatnya bagaimana ya? Lalu menjadi bingung, Allah itu rencananya apa ya? Tidak, Allah sejati adalah Allah yang memberitahukan rencananya dari awal sampai akhir. Nah anak-anak, Alkitab juga menyatakan hal seperti ini. Alkitab adalah cerita tentang Allah yang menyatakan diri. Dan kalau kita selidiki di dalam Alkitab sebenarnya cuma ada satu cerita yang sangat penting. Apakah cerita itu? Cerita itu adalah tentang Allah dan umatnya. Nah, tetapi kita juga bisa berpikir, agama lain juga punya Alkitabnya. Apa bedanya kitab suci agama lain dengan Alkitab? Bedanya adalah biasanya kitab-kitab dari kepercayaan-kepercayaan lain menyatakan tentang cerita dewa-dewa mereka lebih banyak
Dan biasanya Allah yang satu berperang melawan Allah yang lain. Dewa yang satu berperang melawan dewa yang lain. Dan begitu seterusnya. Dan kalau kita perhatikan kisah tentang bagaimana dewa itu memperhatikan umat sangat sedikit dan mungkin hampir tidak ada. Yang ada adalah dewa memberikan peraturan, dewa memberikan keharusan, dewa memberikan perintah yang harus ditaati oleh manusia. Dan itu semua tidak mencerminkan bagaimana dewa mengasihi manusia. Nah, bedanya Alkitab adalah satu kitab yang sangat penting yang merupakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Apa sih yang menjadi isinya hatinya Tuhan? Tuhan ingin manusia tahu bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Tuhan ingin manusia tahu bahwa Allah mengasihi umatnya. Alkitab tadi sudah kita katakan berisi satu cerita. Cerita yang amat penting, yaitu cerita tentang Allah dan manusia. Cerita tentang Allah Tritunggal dan umatnya. Alkitab menceritakan sebuah kisah yang luar biasa, yang begitu indah antara Allah dan manusia. Kisah yang begitu baik dibuka dengan sebuah cerita mengenai penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu. Alkitab menceritakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, kekacauan, dan segala macam hal yang buruk ada di dalam bumi waktu itu. Tetapi anak-anak sekalian, Allah membuat semua hal yang buruk ini menjadi indah. Melalui apa? Melalui cerita penciptaan. Maka Allah mulai membuatnya menjadi indah dengan penciptaan hari yang pertama. Allah berfirman, jadilah terang. Dan Allah memisahkan antara terang dan gelap itu hari yang pertama. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Allah menciptakan daratan. Dan juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan seluruh benda-benda di langit. Matahari, bulan, bintang, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Hari yang kelima muncullah binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Binatang-binatang yang ada di laut, ikan-ikan, dan juga binatang-binatang yang ada di udara, burung-burung, semua diciptakan Tuhan. Sampai tibalah kepada hari yang keenam. Hari yang keenam Tuhan menciptakan seluruh binatang di darat. Binatang yang merayap, binatang yang melata, binatang yang berjalan dengan dua kaki, dengan empat kaki. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan yang terpenting, di puncak seluruh ciptaan itu, Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti manusia punya relasi yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Manusia punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Manusia merasakan sangat nyaman, sangat tenang berada bersama dengan Allah. Bahkan Alkitab menceritakan Allah berjalan-jalan di taman itu. Ini menceritakan kepada kita satu hubungan yang dekat. Manusia begitu ingin dekat dengan Allah. Allah pun ingin dekat dengan manusia. Oh, ini menjadi satu hubungan, satu relasi yang begitu harmonis, yang begitu indah, yang begitu menyenangkan ketika manusia bersama-sama dengan Allah di sebuah taman yang disebut Taman Eden. Tetapi hal yang buruk terjadi. Kisah yang sudah begitu indah, permulaan yang sudah begitu bagus, permulaan yang sudah begitu baik ini dirusak oleh manusia. Apa yang terjadi? Manusia memutuskan untuk tidak mau lagi bersama dengan Allah. Manusia memutuskan, saya bisa hidup sendiri. Saya tidak perlu Allah. Saya tidak mau Allah. Sayalah yang memimpin hidup saya sendiri. Saya tidak perlu berelasi dengan Allah. Allah tidak perlu membantu saya. Maka manusia sejak saat itu melanggar ketetapan Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang besar itu menjadi wujud pemberontakan antara manusia dengan Allah.
Allah begitu kecewa. Allah begitu sedih ketika manusia memberontak. Tetapi manusia yang salah harus mendapatkan hukuman. Manusia yang salah harus diberikan keadilan. Anak-anak sekalian, apa yang terjadi kepada cerita yang sudah dimulai dengan cara baik ini dan yang kemudian jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kejahatan ini? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak mengatakan bagaimana mungkin saya bisa memperbaiki ini. Tidak. Atau Tuhan tidak mengatakan aduh gawat bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Tidak. Tetapi Tuhan sudah mempunyai rencana penebusan dan keselamatan bagi manusia. Dengan memberikan satu hal yang diceritakan oleh Alkitab. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana bahwa keturunan perempuan akan menginjak kepala dengan ular itu. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Oh, ini merupakan satu pengharapan. Ini merupakan satu sukacita yang begitu besar. Karena Allah akan memperbaiki hubungan yang sudah dirusak oleh manusia ini. Allah sendirilah yang akan memperbaiki semua hubungan ini menjadi baik kembali. Bagaimana kisah ini bisa berlanjut? Manusia terus jatuh dalam dosa, manusia terus berbuat jahat, tetapi Allah akan berkarya di dalam cerita-cerita selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana karya Allah di dalam cerita yang dikatakan oleh Alkitab. Allah akan memulihkan relasinya dengan manusia. Ketika manusia, Adam dan Hawa, sudah diusir dari Taman Eden, maka mereka mengalami hidup yang sangat sulit. Dan Alkitab mencatat bahwa apa yang disebut dosa menjadi satu fakta yang nyata dalam hidup sehari-hari. Kalau kita membaca Alkitab, maka pasal-pasal berikutnya akan berisi kejadian-kejadian yang sangat buruk. Kain membunuh Habel. Lalu kemudian seluruh manusia mulai mengeluarkan kejahatannya. Maka Alkitab mencatat bahwa kecenderungan hati manusia adalah dosa semata-mata. Lalu Tuhan memberikan air bah. Nah, setelah itu, setelah air bah surut, manusia seperti yang memulai sesuatu yang baru. Tetapi ternyata masalah dosa tak kunjung berhenti. Manusia mau tetap mendirikan apa yang mereka mau terpisah dari Tuhan. Mereka mendirikan menara yang tinggi ke langit. Dan di situ mereka tidak mau pergi ke seluruh bumi. Mereka mau hanya berkumpul di situ. Mereka menentang rencana Tuhan. Tapi rencana Allah tetap berlangsung. Allah menyerakkan mereka dengan memberikan bahasa yang berbeda-beda. Nah, setelah mereka tersebar ke seluruh bumi, lalu bagaimana nasibnya dengan umat Tuhan? Tuhan terus menjalankan rencananya. Allah memilih satu orang bernama Abram yang kemudian disebut Abraham. Dia memilih orang ini dari Ur Kasdim, dipanggil pergi ke tanah yang akan ditujukan oleh Tuhan. Abraham pergi, lalu Allah menjanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi Alkitab juga mencatat Abraham dan Sarah istrinya belum mempunyai satu orang anak pun padahal mereka sudah tua. Tetapi inilah rencana Tuhan yang terus dijalankan. Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu. Maka Tuhan menyatakan kehendaknya. Dari Abraham akan lahir seorang anak perjanjian. Dan anak ini bernama Ishak. Nah, ketika Ishak lahir, Tuhan menggenapi rencananya. Lalu Ishak ini kemudian tumbuh menjadi besar. Dan ketika besar, Allah berfirman sekali lagi kepada Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu di gunung yang kutujukan kepadamu. Maka betul Abraham membawa Ishak pergi ke gunung itu. Lalu hendak mempersembahkan dia di sana. Tetapi Tuhan tahu isi hati Abraham. Maka Tuhan menghentikannya dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan. Dan dari sini kita tahu bahwa Allah memberikan satu bayang-bayang bahwa suatu kali nanti ada anak yang tunggal, yang dikasihi, yang dipersembahkan. Pada bagian ini kita masih belum tahu apa maksudnya. Tetapi cerita Tuhan terus berlanjut. Ishak memiliki anak yaitu Esau dan Yakub.
Dan kemudian dari Esau dan Yakub, Tuhan memilih Yakub. Dan Yakub akhirnya menjadi bapa satu bangsa yang akhirnya bernama Israel. Ketika Yakub bergulat dengan Allah, maka di situ Yakub diberi nama oleh Allah. Kau bukan disebut lagi Yakub, tetapi kau akan disebut Israel. Israel akhirnya memiliki 12 anak. Dan kemudian mereka menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang banyak sekali. Ketika Israel sudah tua dan mati, maka keluarganya berjumlah 70 orang ini pergi ke Mesir. Dan di Mesir, di dalam penindasan Firaun, mereka justru bertambah-tambah banyak selama 400 tahun. Mereka menjadi satu bangsa yang sangat besar. Nah, bangsa ini kemudian menjadi satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka justru adalah hanya bangsa budak. Bangsa yang kecil, bangsa budak, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Allah memilih mereka untuk menjadi umat, menjadi satu contoh umat, dan Allah mengasihi mereka dengan sangat. Allah mau umatnya hidup seperti apa yang Allah firmankan. Maka Allah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan dari Mesir, dan Allah menuntun mereka ke satu tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu Allah mau umatnya hidup sebagai umat Tuhan dan kemudian menjadi hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Namun sesampainya di tanah perjanjian, ternyata umat Allah sangat sulit untuk setia kepada Allah. Maka berkali-kali setelah Yosua dan semua tua-tua yang hidup zaman Yosua mati, maka mereka mulai menyimpang dari Allah. Dan saat mereka jatuh, saat mereka tertindas, mereka berseru kepada Allah. Dan Allah mengirimkan hakim demi hakim. Namun, hakim demi hakim ini juga bukan orang yang sempurna. Karena itu, maka setelah satu hakim berlalu, orang Israel kembali tidak mentaati Tuhan. Maka Tuhan kirimkan penindasan dan mereka berseru lagi. Nah, setelah itu berganti-ganti terus-menerus. Kitab Hakim-Hakim mencatat bahwa mereka sebenarnya bisa berlaku seenaknya seperti itu karena di antara mereka tidak ada raja. Allah mau umat Allah hidup dengan ketentuan yang baik seperti yang Allah maksudkan, dengan taat kepada seorang raja. Siapakah raja itu? Raja itu adalah raja yang akan dipilih oleh Allah. Namun sebelum adanya raja, orang Israel mau raja sendiri. Seperti tadi, mau seperti apa yang mereka ingin. Wah, bangsa lain punya raja seperti itu, kita juga mau. Akhirnya Tuhan mengizinkan raja pertama Saul terpilih. Namun itu bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian setelah Saul disingkirkan oleh Tuhan karena Saul juga tidak taat, maka Tuhan akhirnya membangkitkan seorang raja yang berkenan di hatinya. Raja ini bernama Daud. Dan Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian di saat Daud sudah menjadi raja, dia sangat ingin membangun bait Allah. Sangat ingin membangun rumah Allah. Karena Daud hatinya ada pada Allah. Tetapi Allah berfirman, bukan kamu yang akan mendirikan bait bagiku, tetapi aku yang akan mendirikan bait bagimu. Dan keturunanmu tidak akan terputus dari tahta kerajaan. Nah, disinilah anak-anak letaknya janji Mesias. Bahwa Allah akan mengirimkan Mesias. Mesias itu adalah raja di atas segala raja. Yang akan memastikan hidup umat Allah sesuai dengan Allah. Yang akan memastikan hidup umat Allah mentaati Allah. Yang akan memastikan bahwa hidup umat Allah menyenangkan hatinya Allah. Maka mereka tunggu siapakah Mesias ini. Setelah Daud mati, maka seperti janji Tuhan, tahta kerajaan tidak akan putus, akan terus menerus berada di dalam dinasti Daud. Namun anak-anak Daud sama. Ada sebagian yang taat, ada sebagian yang tidak taat. Ada raja yang setia, ada raja yang tidak setia. Dan itu berlangsung ratusan tahun lamanya. Sampai satu kali umat Allah, bahkan raja orang Israel ini sudah tidak bisa lagi mentaati Tuhan. Sudah sangat keterlaluan. Sehingga akhirnya Tuhan membuang mereka di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan mereka mengalami kesulitan yang besar. Mereka mengalami keterpisahan dari Allah. Dan mereka mengalami penindasan yang hebat. Dan dari situ mereka mulai ingat lagi.
Seandainya ada Allah di dalam hidup kita, seandainya ada raja yang mentaati Allah di dalam bangsa kita, tentulah kita akan hidup dengan damai, kita akan hidup dengan penuh sukacita dan kelimpahan. Dan mereka menantikan janji Allah ini selama beratus-ratus tahun. Apakah Mesias akan datang? Kami sudah menunggu lama sekali. Beratus-ratus tahun kami menantikan janji bahwa Mesias akan datang. Keadaan umat Allah sekarang begitu porak-poranda. Kami sangat memerlukan Mesias. Apakah Allah masih mau beserta dengan umatnya? Atau Allah sudah meninggalkan umatnya? Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang sedang berkeluh kesah, menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah Raja mulia, memerintah di tahtanya, dengan hikmat penuh kuasa. Umat-Mu turut beritanya, bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Anak-anak sekalian, selamat siang. Kita akan mendengarkan khotbah tentang kelahiran Kristus. Mari kita sama-sama siapkan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia. Kami bersyukur karena yang kami peringati adalah kelahiran Kristus yang hingga sekarang masih hidup dan memimpin kami. Kami bersyukur karena yang lahir 2000 tahun yang lalu adalah Raja kami, yang sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya memerintah untuk umat Tuhan dan memimpin seluruh umat untuk menikmati anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih karena kami anak-anak Tuhan boleh mengenal Dia yang lahir ke dalam dunia ini. Pimpin ketika firman-Mu diberitakan, sertai kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau beritakan kepada kami. Biarlah Tuhan juga sertai hamba-Mu, sehingga firman Tuhan disampaikan oleh Dia dengan kuasa dan penyertaan dari Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan dengar firman, tolong kami untuk mendapatkan iman, dan kami boleh makin cinta Tuhan, oleh karena kami makin kenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita sangat bersyukur karena Tuhan memberikan Yesus Kristus untuk umatnya. Siapa umat Tuhan? Bukan cuma kita, tetapi orang-orang di sepanjang zaman yang Tuhan mau jadikan milik Dia. Apakah Tuhan adalah Allah yang baik? Ya, Tuhan adalah Allah yang baik. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang baik, kenapa Tuhan membiarkan banyak orang melawan Tuhan, membiarkan banyak orang terus-menerus ada di dalam agama yang salah, di dalam kepercayaan yang salah, hatinya keras, tidak mau Tuhan, menolak Tuhan, tidak mau peduli Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan?
Anak-anak sekalian, Tuhan bukannya membiarkan. Tuhan terus memanggil orang-orang untuk datang kepada Dia. Tapi kalau orang-orang keraskan hati, maka Tuhan akan mengatakan, cukup kesabaranku bagi kamu, aku akan membiarkan engkau di dalam dosa-dosamu. Jadi Tuhan membiarkan orang yang melawan Dia. Tuhan bukan jahat, Tuhan bukan kejam. Tuhan adalah Tuhan yang sabar, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan adalah Tuhan yang tidak gampang marah. Tuhan panggil orang-orang untuk datang kepada Dia, menjadi milik Dia. Tapi orang-orang tidak mau. Manusia sudah menolak Tuhan. Di dalam Alkitab diceritakan, bahkan Israel pun menolak Tuhan. Bagaimana Israel menolak Tuhan? Dengan menolak hidup bagi Tuhan. Kami tidak mau hidup bagi Tuhan, karena kami ingin melakukan apa yang kami mau. Pokoknya yang kami mau itu kami lakukan. Kalau kami mau menyembah dewa-dewa bangsa lain, kami boleh dong. Kenapa dilarang? Kalau kami mau percaya ilah-ilah lain, mau sembah Baal, mau sembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain, kenapa tidak boleh? Kenapa Tuhan tidak bebaskan kami? Izinkan dong kami, bebaskan kami. Maka ketika mereka memilih untuk menyembah ilah-ilah lain, Tuhan pun marah. Apakah Tuhan langsung membuang Israel? Tidak. Tuhan tunggu mereka. Tuhan mau mereka bertobat. Tuhan panggil dengan mengatakan, hei Israel, aku mengirimkan nabi-nabi kepada kamu supaya kamu bertobat. Aku mengirimkan hamba-hambaku untuk berseru menyatakan panggilan Tuhan kepada kamu supaya kamu bertobat. Banyak nabi Tuhan bangkitkan, tetapi bangsa Israel tetap keras hati. Lalu bagaimana Israel bisa dipulihkan? Dengan adanya raja yang baik. Israel rusak karena rajanya tidak setia kepada Tuhan. Pada zaman dulu, kalau raja mau taat kepada Tuhan, dia bisa gerakkan seluruh Israel untuk taat kepada Tuhan juga. Raja punya kuasa sangat besar. Kalau raja mengatakan, hei Israel, aku rajamu, mari menyembah Tuhan. Maka seluruh Israel akan menyembah Tuhan. Kalau raja mengatakan, hei Israel, mari singkirkan tempat-tempat berhala. Mari singkirkan kuil-kuil berhala. Mari sembah Tuhan, jangan sembah berhala. Maka seluruh bangsa akan ikut. Seperti yang dikatakan raja, demikian seluruh rakyat akan ikut. Maka sebenarnya Israel yang sudah tersesat perlu raja yang baik. Kalau ada raja yang baik, seluruh Israel bisa menjadi baik karena akan datang kepada Tuhan. Tapi kalau rajanya jahat, rajanya tidak peduli Tuhan, wah sulit. Seluruh Israel akan rusak karena tidak punya raja yang baik. Di dalam zaman kitab Hakim-Hakim, Israel tidak punya hakim yang baik. Kadang-kadang ada hakim yang baik muncul, tetapi tidak lama kemudian mereka menjadi jahat. Mereka berontak, atau kalaupun mereka tetap setia, anak mereka berontak kepada Tuhan. Jadi hakim-hakim tidak bisa membawa Israel kembali kepada Tuhan. Karena mereka hanya memimpin sementara waktu dan mereka tidak menjadi pemimpin yang baik. Lalu siapa bisa jadi pemimpin yang baik? Di dalam sejarah Israel ada raja yang sangat baik namanya Daud. Daud itu hatinya sangat cinta Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku pun berkenan kepada Daud. Inilah dia orang yang aku sayang, yang aku perkenan. Daud hatinya sangat baik. Mau apa-apa untuk Tuhan. Aku memimpin untuk Tuhan. Aku jadi raja untuk tahta Tuhan. Aku memerintah demi Tuhan dipermuliakan. Jadi Daud mempunyai hati dan pikiran yang melihat kepada Tuhan. Dia tidak mau hidup sembarangan. Apakah Daud sempurna? Tidak, dia juga pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah salah. Dia pernah sangat serong dari Tuhan, melawan Tuhan. Tapi ketika Tuhan hukum, Tuhan nyatakan peringatan, dan Tuhan berikan segala hal yang perlu untuk mendidik Daud. Daud mengatakan, Tuhan, aku mau terima didikanmu, aku mau bertobat, aku mau kembali kepadamu. Jadi Israel perlu raja yang baik. Tapi di mana raja yang baik? Raja yang baik tidak datang-datang. Pernah ada raja yang namanya Hizkia. Wah, ini sepertinya raja yang sangat baik. Raja yang mau setia kepada Tuhan. Raja yang baca Taurat. Lalu mengatakan, oh kita harus jalankan Paskah.
Kita harus menjalankan ibadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan. Ayo rubah. Semua yang rusak dibuang. Semua yang melawan Tuhan kita singkirkan. Maka Tuhan berkenan kepada Hizkia. Tapi tidak lama. Karena setelah Hizkia mati, kerajaan itu tetap melawan Tuhan. Raja selanjutnya tetap melawan Tuhan. Lalu ada raja yang juga baik Tuhan bangkitkan, yaitu Yosia. Yosia raja yang baik dan mau setia kepada Tuhan. Yosia pun mengundang orang-orang Israel untuk merayakan Paskah. Yosia menemukan kitab Taurat, lalu dia mengatakan, wah celaka, kita ini sudah sangat rusak hidupnya. Ayo kita bertobat. Yosia, baik Hizkia maupun Yosia, mengatakan, mari bertobat. Dan seluruh Israel bertobat. Tapi setelah mereka mati, penerusnya tetap rusak, tetap jahat, tetap tidak mau Tuhan. Maka Israel sedang menanti, kapan raja yang baik datang? Kapan raja yang setia kepada Tuhan bisa datang dan memimpin Israel untuk kembali kepada Tuhan? Tapi itu tidak terjadi. Tuhan buang mereka ke Babel karena mereka sudah melawan Tuhan. Lalu di pembuangan ke Babel mereka terus doa, Tuhan kirim Mesiasmu, kirim juru selamat supaya kami boleh mendapatkan pemimpin yang baik yang membawa kami kembali kepada Tuhan. Tapi itu pun belum terjadi. Meskipun mereka sudah kembali dari Babel, Tuhan izinkan mereka pulang. Waktu itu ada raja namanya Koresh. Raja ini mengatakan, siapa yang termasuk umat Tuhan, silakan pulang ke Yerusalem. Bangun kembali kota di tengah-tengah Israel. Maka banyak orang kembali ke tanah Israel. Mereka membangun kembali kota Yerusalem. Mereka membangun bait suci. Dan mereka hidup kembali sebagai umat Tuhan. Tapi apakah mereka setia? Juga tidak. Ada pemimpin-pemimpin yang baik, tetapi banyak pemimpin-pemimpin yang jahat memerintah Israel pada waktu itu. Ketika mereka kembali, ada pemimpin baik. Ada orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Ada orang namanya Zerubabel. Ada orang namanya Nehemia. Ada orang yang ahli kitab suci seperti Ezra. Memimpin Israel setia kepada Tuhan. Tapi tidak lama, karena setelah itu Israel kembali memberontak. Tidak punya pemimpin yang baik. Maka Tuhan serahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Makedonia. Oh, orang Makedonia datang dan menjajah Israel. Ada orang namanya Antiochus Epiphanes. Seorang raja dari Makedonia yang sangat kejam. Dia mau menyembah Zeus. Lalu dia mengatakan, hei Israel, sembah Zeus seperti aku sembah Zeus. Lalu dia dirikan patung Zeus di tengah bait suci. Dia bawa babi, binatang yang diharamkan oleh Israel. Lalu dia korbankan babi, dia persembahkan kepada Zeus di ruangan di bait suci. Ini bikin orang Israel marah sekali. Maka ada orang yang mau berjuang memimpin Israel dengan bergerilya. Seorang namanya Matatias. Matatias mengatakan, hei Israel, mari bergabung kepadaku. Aku mau pimpin kamu melawan, menghancurkan pemimpin jahat seperti Antiochus Epiphanes. Mari berontak. Maka Matatias kumpulkan orang-orang Israel yang mau berjuang. Mereka ambil senjata, lalu mereka perang. Setelah perang, mereka lari sembunyi. Setelah itu, kumpul lagi, mereka perang lagi. Lalu mereka lari lagi dan sembunyi. Ini taktik gerilya. Ini bikin tentara-tentara Makedonia kebingungan. Wah, bagaimana cara menghadapi mereka ya? Mereka perangnya begitu berani. Tapi kemudian Matatias terbunuh. Anaknya Matatias mau bangkit dan mengatakan sekarang saya yang pimpin. Ini adalah seorang yang namanya Yudas Makabeus. Ini adalah seorang pemimpin Israel. Ini bukan Yudas murid Yesus ya. Ini terjadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Yudas mengatakan, saya ganti papa saya jadi pemimpin. Saya adalah seorang imam. Dan saya mau pimpin Israel berjuang untuk membersihkan bait suci. Mari berperang. Maka mereka perang dengan berani. Orang-orang Makedonia punya senjata lebih hebat, tapi mereka mau perang demi Tuhan, demi Israel, demi bait suci. Maka perang terjadi dan mereka berperang dengan gagah berani. Akhirnya orang-orang Makedonia menyerah. Kami sudah tidak kuat lagi melawan orang Israel yang berontak terus. Sehingga mereka pun akhirnya runtuh. Kekacauan terjadi karena tentara dari negara baru namanya Romawi mulai ambil alih daerah-daerah dari Makedonia. Kerajaan Romawi jadi kerajaan sangat besar.
Mereka kalau pergi berperang akan pakai begitu banyak lambang. Ada lambang Raja Wali, ada bendera yang menyatakan kekuasaan damai dari kerajaan Roma. Oh, jadi Roma negara damai? Bukan. Mereka suka perang, tapi mereka mengatakan kami perang supaya bisa ada damai di seluruh dunia. Wah, orang Makedonia takut sama Romawi. Jadi mereka kebingungan. Kami diserang oleh orang-orang Israel. Kami juga harus bertarung lawan Romawi. Wah, kami nggak sanggup. Akhirnya karena mereka lemah, makin tidak kuat, keuangan sudah habis, tentaranya makin sedikit, mereka pun menyerah kepada Roma. Dan mereka tidak lagi ganggu orang-orang Israel. Maka orang Israel mengatakan, nah sekarang saatnya kita bisa punya raja ya. Ayo angkat raja, mari jadi pemimpin yang baru. Bawa Israel menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Lalu siapa yang jadi raja? Semua orang mengatakan, mari angkat keturunannya Yudas Makabeus. Tapi Yudas Makabeus itu keturunan dari imam. Dia bukan keturunan orang Yehuda. Katanya Raja Israel harus keturunan Daud. Enggak harus keturunan Daud. Pokoknya kami mau jadikan orang-orang imam ini jadi raja. Keturunan dari Yudas Makabeus jadi raja. Maka banyak orang memimpin Israel. Bukan dari keturunan Daud, tetapi dari keturunan imam. Mereka jadi raja dan banyak dari mereka jadi raja yang jahat. Jadi orang Israel bingung. Sekarang siapa bisa pimpin kami? Keturunan dari Yudas Makabeus banyak orang jahat. Lalu ada satu orang raja namanya Alexander Janneus. Dia juga keturunan dari keluarga Makabeus. Dia menjadi raja yang kejam sekali. Tapi dia berani bukan main. Dia ajak orang Israel merebut daerah-daerah. Israel di utara perang dan menang. Ke selatan perang dan menang. Dia memimpin pasukan melawan pemerintahan Makedonia yang masih ada di Mesir. Dan dia taklukkan tentara-tentara dari pendudukan di Mesir. Dia punya pasukan sangat kuat. Tapi Alexander Janneus sangat kejam. Dia punya nama mirip dengan Alexander sebelum dia. Yaitu Alexander the Great. Ini adalah Raja Makedonia yang bikin seluruh daerah takluk kepada Makedonia dulu 200 tahun yang lalu. Tetapi sekarang Yudas Makabeus, sekarang Alexander Janneus menjadi raja dan dia jahatnya bukan main. Kalau ada musuh-musuhnya mau melawan dia akan ditangkap lalu dipaku di atas kayu salib. Satu kali dia mengatakan kepada orang-orang yang jadi pembantu di rumahnya, saya nggak mau makan. Oh, Tuan Raja, kenapa tidak mau makan? Makanannya kurang enak ya? Enggak. Saya rasa makanannya enak. Tapi saya perlu keadaan yang lebih seru untuk bikin saya makan. Oh gitu. Tuan, keadaan yang seru seperti apa ya? Aku mau ada musuh-musuhku yang disalib waktu aku makan. Aku mau tonton mereka menderita dan mati supaya aku punya nafsu makan. Hah? Raja, jahat sekali. Masa engkau lihat orang mati baru bisa makan? Iya, aku senang lihat orang menderita. Wah, ini raja jahat sekali. Maka orang Israel bingung, kalau begitu siapa bisa memerintah? Siapa bisa pimpin kami? Lalu tentara Roma pun makin lama makin mau kuasai daerah Israel. Aduh, semuanya membingungkan, siapa jadi raja, siapa jadi pemimpin, siapa bisa menolong Israel taat sama Tuhan. Itu sebabnya seorang masih muda bernama Yusuf bergumul dan doa sama Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan bebaskan Israel, kirim raja. Wah, Yusuf adalah seorang muda yang hatinya sangat saleh. Dia baca kitab suci dan dia sangat senang. Tuhan sudah berjanji lewat kitab Yesaya. Tuhan mengatakan, aku akan kirim pembebasan bagi Yerusalem. Wah, dia senang sekali baca Yesaya. Karena tiap kali baca Yesaya, dia menemukan ada banyak janji Tuhan berikan di dalam kitab Yesaya. Tuhan janjikan di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Kalimat-kalimat yang bagus sekali. Wah, ini kalimat favoritnya dari Yusuf. Yusuf buka dan mengatakan, aku ingin mendapatkan janji Tuhan ini. Oh Tuhan, laksanakan apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan sudah menjanjikan begitu banyak berita indah. Yusuf sangat senang dengar ketika Injil, yaitu kitab Yesaya, dibacakan. Loh, Injil bukannya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu Injil. Tapi Injil artinya kabar baik. Selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan juga sudah katakan Injil lewat Yesaya.
Maka Yusuf sangat senang dengar berita ini dibacakan. Wah, dia lihat imam masuk ke tempat pembacaan kitab suci di tempat ibadah di bait suci. Yusuf senang sekali melihat ini. Kemudian imam akan mengambil gulungan kitab, lalu dia membaca. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Wah, Yusuf senang sekali dengarnya. Dia terus dengar ketika kalimat-kalimat indah itu dibacakan. Lalu imam membacakan kalimat berikutnya. Dikatakan setiap kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya telah kau patahkan. Wah, Yusuf mengerti ini. Artinya penderitaan Israel karena dikurung dan dijajah oleh bangsa asing akan berhenti. Tuhan akan hancurkan bangsa penjajah. Dan Tuhan akan bebaskan Israel. Hatinya lega sekali. Lalu dia dengar lagi kalimat selanjutnya mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Wah, Yusuf pernah dengar ini tentang kelahiran raja. Raja yang mana? Raja yang namanya Mesias, juru selamat. Wah, dia sudah tahu. Karena Yusuf sangat rajin dengar khotbah. Yusuf dari kecil mau dengar apa yang dibacakan di dalam bait suci. Tapi masih kecil belum boleh. Waktu dia sudah remaja, dia mendapatkan guru. Seorang imam mengajar dia dengan baik sekali. Maka hatinya sangat senang. Wah, puji Tuhan. Ada Mesias akan datang. Jadi Yusuf sudah mengerti ada Mesias akan datang. Lalu imam terus membacakan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Oh, Yusuf senang sekali. Setelah dengar itu, dia terhibur hatinya. Yusuf adalah seorang yang rajin kunjungi bait Allah. Meskipun dia tinggal di tempat yang jauh di Nazaret. Dia harus jalan pulang jauh sekali. Sampai di Nazaret, dia beritakan ke orang-orang. Semua anak-anak muda di daerahnya. Berita yang dia dengar dari bait suci. Hei teman-teman, dengar. Kita mesti doa loh teman-teman. Teman-teman bilang, iya saya juga doa. Sebelum makan saya doa. Bukan cuma itu. Kita mesti doa untuk bangsa kita. Oh iya, sebelum makan kita doa untuk bangsa dan negara. Bukan cuma itu. Kita mesti doa dengan benar. Ayo saya tanya kamu temanku. Kalau kamu doa untuk bangsa, doa apa ayo? Wah, temannya bingung. Aku doa supaya bangsa diberkati. Diberkati dengan apa? Diberkati dengan kekayaan, lalu anggur, kemudian gandum. Pokoknya kalau panen banyak hasilnya. Supaya kita banyak makanan. Iya kan Yusuf? Kita doa supaya Tuhan berkati. Ayo Tuhan beri berkat. Supaya kalau kita tanam sesuatu tumbuh, lalu buahnya banyak. Nah itu yang saya doakan. Waduh, doamu masih kurang bagus. Hah? Doaku kurang bagus. Masih kurang dalam. Masih kurang setia kepada seruan nabi-nabi. Oh gitu ya? Oh, kalau kamu doa apa Yusuf? Kamu doakan? Ya, aku doa. Doa supaya apa? Aku doa supaya Tuhan bangkitkan raja. Oh, dah nggak usah repot-repot. Kan ada raja. Bukankah ada Herodes? Dia kan raja, itu raja Israel. Sudah nggak usah doa lagi, sudah ada kok. Bukan, Herodes bukan raja Israel. Herodes itu bukan keturunan Daud. Oh gitu, jadi harus keturunan Daud. Iya. Yusuf, dengar-dengar katanya ya. Saya pernah dengar orang-orang bilang, kamu katanya masih ada surat keturunan ya. Katanya kamu masih garisnya Daud. Bener nggak? Iya, aku pernah dapat surat itu dari orang tuaku. Ada catatan silsilah. Ternyata aku keturunan Daud. Aku juga nggak ngerti. Ternyata aku keturunan Daud. Tapi ya sudahlah. Itu kan lama ya Daud jadi raja. Sekarang keturunannya miskin seperti saya. Jadi ya sudah. Meskipun aku anak raja, ya sudah nggak apa-apa. Aku miskin seperti ini. Shh, Yusuf, jangan-jangan kamu yang nanti jadi raja. Ngawur kamu. Aku nggak mungkin jadi raja. Mana mungkin aku jadi raja. Aku orang miskin. Lalu keturunan Daud semuanya sudah dilupakan. Ada banyak keturunan Daud, tapi nggak ada orang ingat lagi. Jadi kalau ada kertas mengatakan, aku adalah keturunan Daud, inilah silsilahnya. Papaku namanya ini, lalu kakekku namanya ini. Kemudian papanya kakekku namanya ini. Lalu papanya papaku namanya ini. Nggak ada gunanya, karena tidak ada orang peduli. Sekarang semua orang susah. Mau kerja nggak bisa. Mau tanam gandum, hasilnya diambil sama Roma. Mau bayar pajak, masih ditambah lagi uang bayar oleh pemungut cukai. Jadi semua orang lagi sulit. Tidak ada yang pikir mau jadi raja lagi. Tapi kita harus doa supaya Tuhan angkat raja yang sejati.
Kalau kamu temanku, kamu doa apa? Wah, temannya Yusuf yang lain ditanya sama Yusuf, kamu doa apa? Aku jarang doa. Kenapa jarang doa? Ya habis gimana ya, udah doa-doa gak didengar-dengar. Aku dari dulu doa, papaku juga doa, kakekku juga doa. Mana? Tuhan tidak kirim apa-apa. Sudahlah, lupakan. Kalaupun Tuhan kirim Mesias, mungkin nanti kalau kita sudah mati. Ya sudah, pokoknya saya sudah capek doa. Gak boleh, kata Yusuf. Kamu mesti rajin doa. Jangan sampai kamu lemah imannya. Jangan sampai tidak tekun. Harus doa. Sudah Yusuf, kamu sok saleh. Doa-doa gak apa-apa. Sudah pikirkan pernikahanmu aja. Kamu kan mau nikah kan? Sebentar lagi mau nikah. Gak usah pikir-pikir pemerintah. Pikir istrimu. Mau kasih makan apa? Oh iya, aduh aku kalau ingat wajah pacarku yang mau aku jadikan istri, aku senang sekali. Kamu tahu gak? Dia itu orang yang saleh sekali. Maksudmu Maria? Iya, Maria itu baik sekali. Aku sangat jatuh cinta sama dia. Aku tidak sabar ingin segera jadikan dia istri. Kamu ini sudah gak punya uang, mau bikin anak orang jadi istri. Ayo pikir kerjaan dulu. Aku ada kerjaan. Kerjaan apa? Itu loh, perbaiki kursinya tetanggaku. Kamu dibayar berapa perbaiki kursi? Aku dibayar pakai 2 mangkok ikan. Hah? Bayaranmu 2 mangkok ikan? Iya, lumayan untuk makanan seminggu. Kamu makan 2 mangkok ikan untuk seminggu mana bisa? Kamu taruh di mana ikannya? Ya digoreng atau dibakar, lalu dibakar lagi. Nanti jadi hitam, kamu nggak bisa makan itu. Ya apa boleh buat, bayarannya cuma segitu. Tetanggaku juga nggak punya uang untuk bayar. Jadi aku mau perbaiki kursinya, perbaiki mejanya, perbaiki alat-alat kayunya. Nggak bisa dibayar, ya sudah. Aku kasihan kalau tetanggaku duduk di kursi, lalu patah bagaimana? Jadi aku perbaiki. Aduh, kita ini miskin. Kamu miskin, saya miskin, semua miskin. Kenapa sih nggak doa supaya Israel jadi kaya? Yusuf, rubah doamu. Jangan doa supaya Mesias datang. Doa supaya kaya aja. Nanti kalau kaya, kamu bisa nikah. Nanti kamu bisa belikan Maria baju yang bagus-bagus. Sekarang kamu bisa belikan dia baju nggak? Belikan baju. Kan Maria bajunya ada banyak. Hah, banyak apanya? Sedikit. Dia pakai baju yang sama lagi. Dia orang miskin sama seperti kamu. Kamu mesti pikir belikan dia baju. Iya, aku juga mau. Tapi aku nggak punya orang yang bisa bayar aku. Aku kerja rajin loh. Tiap hari perbaiki meja, perbaiki kursi. Bikin meja, bikin kursi. Tiap hari aku kerja dari pagi sampai sore. Meskipun aku harus ada waktu untuk baca Alkitab dan belajar. Tetapi aku tetap kerja rajin. Tapi ya apa boleh buat. Gak ada orang kasih uang. Meskipun aku sudah kerja untuk mereka. Aku juga tidak tega tagih uang banyak-banyak. Yusuf. Makanya doa. Tuhan minta kaya. Ayo bilang. Gak mau. Ayolah. Oke, Tuhan minta Mesias. Bukan Mesias, minta kaya. Ayo doa, Tuhan berikan kekayaan. Ayo Yusuf doa. Nggak mau, maunya minta Mesias. Ya sudah terserah, minta Mesias. Kamu ini kasihan. Wah Yusuf bingung. Aku harus doa supaya Mesias datang. Jangan pikirkan sendiri terus. Aku memang kurang uang, tapi aku nggak pernah kurang makan kok. Tetap ada makanan meskipun sedikit. Aku juga punya calon istri yang cantik dan saleh. Itu sudah cukup. Kami akan dipelihara oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Sudahlah, aku nggak mau minta supaya kaya, supaya hebat, supaya enak hidupnya. Aku mau minta supaya Tuhan segera kirim Mesias. Aku mesti ngobrol-ngobrol sama Maria. Supaya kami benar-benar mendapatkan iman yang kuat dari Tuhan. Maka Yusuf bicara dengan Maria. Maria senang lihat Yusuf. Maria sangat cinta sama Yusuf. Yusuf adalah pemuda yang wajahnya tampan. Tapi bukan karena tampan Maria jatuh cinta. Maria jatuh cinta karena Yusuf saleh. Dia adalah orang yang hidupnya baik. Dia tidak ikut kenakalan anak-anak muda lain di Nazaret. Meskipun Nazaret banyak orang yang jahat. Tapi Yusuf adalah pemuda yang jaga tingkah lakunya. Dia pemuda yang rajin merenungkan kitab suci. Doa kepada Tuhan. Sangat sederhana hidupnya. Maka Maria sangat sayang. Begitu lihat Yusuf, Maria senang. Hei Yusuf, kamu dari mana? Kamu berapa hari yang lalu datang dari Bait Suci kan? Ya, aku dari Yerusalem. Ayo kasih tahu apa yang kamu dengar dari berita kitab suci. Oh, aku dengar pengharapan Mesias dibacakan lagi. Oh Maria, aku senang sekali. Maria dapat banyak sekali hal dari Yusuf. Dan Maria mengatakan, wah puji Tuhan ya. Kalau Tuhan masih pelihara janjinya akan kirim Mesias bagi kita. Yusuf juga senang karena Maria punya hati yang saleh. Dan mempunyai iman yang teguh. Dia sangat sayang Maria. Karena Maria punya hati yang demikian baik. Maria juga sangat mengerti kitab suci. Kadang-kadang Maria
punya pengetahuan kitab suci lebih bagus daripada Yusuf. Ini bikin Yusuf heran. Maka ketika Yusuf jelaskan Alkitab, Maria kadang-kadang koreksi. Kadang-kadang Yusuf sedikit salah. Yusuf mengatakan, wah senang sekali aku dengar semua janji-janji yang Tuhan katakan dari kitab Yesaya. Oh ya, dari kitab Yesaya. Maria juga senang. Apa yang kamu dengar lagi? Aku dengar tentang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian baru. Wah, Maria bingung. Itu bukannya di Yeremia ya? Oh iya lupa, maaf. Itu Yeremia. Aduh Maria, untung kamu tahu ya. Jadi saya bisa dikoreksi sama kamu. Maka mereka saling menguatkan dan mereka doa sama-sama. Mereka berdoa mengatakan, Tuhan tolong berikan Mesias. Kirim raja itu. Kirimlah penebus. Lalu mereka akan sangat senang. Karena mereka dikuatkan oleh Tuhan. Lewat Roh Kudusnya yang menguatkan. Tetapi satu kali ada kejadian yang sangat aneh. Maria terus diam. Yusuf dekati lalu tanya, Maria, ayo kita diskusi lagi tentang kitab suci. Maria tunduk. Lalu lihat Yusuf mengatakan, boleh nanti saja enggak? Hah? Kenapa enggak mau? Aku sedang banyak pikiran. Maria, kamu banyak pikiran kenapa? Karena mau pernikahan kita mendekat ya? Aku ada uang kok, jangan khawatir. Bukan Yusuf, aku tidak takut kurang uang. Gak apa-apa kurang uang, Tuhan nanti akan pelihara. Tapi aku belum siap bicara, aku tidak tahu bagaimana mesti bicara. Kalau mau bicara, aku takut salah. Kalau tidak bicara, aku tahu ini salah. Aku mesti bicarakan, karena kalau tidak bicara itu salah. Wah, Yusuf jadi bingung. Maksudmu apa sih? Salah-salah, bicara, tidak bicara salah. Apa yang mau kamu bicarakan? Aku masih belum berani. Ayo Maria harus bicara, ada apa? Begini Yusuf, aku ini mengandung. Hah? Kamu mengandung? Kita kan belum menikah. Iya. Loh, kok bisa? Aku bingung menjelaskannya. Wah, Yusuf hatinya sedih sekali. Maria, jadi kamu bagaimana? Kita mau menikah, tapi kamu mengandung. Bagaimana? Saya nggak ngerti. Oh, waduh, Maria sedih sekali. Aku bingung menjelaskannya. Aku tidak tahu harus ngomong apa. Yusuf sedih sekali. Maka Yusuf langsung pergi. Dia marah. Kenapa Maria bisa mengandung ya? Padahal kami belum menikah. Waduh, Yusuf begitu bingung. Saya harus bagaimana? Maka dia mau bicara dengan orang lain tapi takut. Kalau bicara nanti orang tahu. Nanti mereka pikir Maria sudah dengan laki-laki lain. Makanya Maria jadi hamil. Aduh, Yusuf sangat sedih. Kalau orang tahu Maria ternyata sudah dengan laki-laki lain. Hatinya hancur. Tapi dia mau ceraikan Maria diam-diam. Pokoknya saya tidak mau lagi ketemu dia. Aku marah. Tapi aku juga takut. Kalau semua orang tahu bahwa Maria sudah dengan laki-laki lain. Dia tidak setia kepadaku. Jangan-jangan Maria dilempari batu. Aku tidak mau dia dilempari batu. Maka sekarang Yusuf yang bingung. Aduh, kenapa ini terjadi ya? Yusuf di tengah kebingungannya, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku dengar berita yang sangat menyedihkan. Ternyata calon istriku sudah dengan laki-laki lain. Dia sudah mengandung. Aku hancur hatinya. Aku tidak mau dia celaka. Tapi aku sangat sedih. Aku harus bagaimana? Aku akan ceraikan dia diam-diam. Aku tidak mau terima lagi dia. Tapi hatiku sangat sedih karenanya. Yusuf di tengah kesedihannya. Doanya didengar oleh Tuhan. Tuhan mau beritakan sesuatu kepada Yusuf. Apa yang Tuhan mau beritakan? Tuhan panggil malaikat. Yaitu Gabriel. Di sorga Tuhan berikan pesannya. Lalu Tuhan memanggil Gabriel. Gabriel, di sorga malaikat-malaikat menyembah Tuhan. Dan ada satu malaikat yang sangat perkasa. Ini adalah malaikat yang Tuhan tugaskan untuk bangkitkan kerajaan, hancurkan kerajaan. Bangkitkan raja atau hancurkan raja. Ini malaikat namanya Gabriel. Gabriel adalah malaikat perkasa, tapi Gabriel tidak mau kemuliaan untuk dirinya. Kalau orang tanya, atau malaikat lain tanya, siapa namamu? Seperti Daniel tanya, siapa namamu? Gabriel mengatakan, namaku Gabriel. Apa artinya Gabriel? Artinya adalah bahwa tidak ada yang seperti Allah. Tidak mungkin ada yang menyamai Allah. Maka segala hal yang terjadi di dalam dunia adalah Allah yang atur. Allah pengatur segala sesuatu. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah adalah yang disembah oleh segala sesuatu. Allah adalah yang ditaati oleh segala sesuatu. Allah adalah yang ditinggikan oleh segala sesuatu. Maka Gabriel tidak mau kemuliaan. Gabriel mau orang menyembah Allah. Gabriel mau orang sujud kepada Allah.
dan dia cuma hamba yang menjalankan apa yang perlu. Semua keperkasaan dari Allah. Semua kekuatan dari Allah. Dan Tuhan berikan keperkasaan, Tuhan berikan kekuatan kepada Gabriel untuk jalankan tugas yang penting. Tuhan kirim Gabriel untuk kerjakan tugas yang sangat penting. Tuhan kirim Gabriel untuk bikin kerajaan Babel jadi kuat untuk menghancurkan Israel. Tapi Tuhan juga pernah kirim Gabriel untuk hancurkan kerajaan Babel. Satu kali Tuhan berikan tugas kepada Gabriel, tugas yang sangat-sangat menghancurkan sebuah bangsa. Tuhan panggil Gabriel, lalu Gabriel datang. Ya Allahku, apa yang harus aku kerjakan? Gabriel turunlah ke bumi. Baik Rajaku, apa yang harus aku lakukan? Di bumi ada sepasukan besar tentara Asyur mengepung kota suciku, yaitu Yerusalem. Aku ingin engkau hancurkan seluruh pasukan dalam satu malam. Baik Allahku, maka Gabriel turun dan memberikan kehancuran di tengah-tengah seluruh pasukan yang mengepung Yerusalem, yaitu pasukan Asyur. Dalam satu malam, 185.000 orang mati. Ini pekerjaan dari malaikat yang perkasa, yaitu Gabriel. Kemudian Gabriel pernah dipanggil oleh Allah. Gabriel, ya Allahku, aku beri engkau kekuatan untuk membangkitkan sebuah kerajaan kecil menjadi besar. Kerajaan apa Tuhan? Media dan Persia. Baik Tuhan, Tuhanku Raja, Allahku. Raja, mau aku lakukan apa kepada Media dan Persia? Bikin Media dan Persia menjadi kerajaan sangat besar untuk menghancurkan Babel. Wah, Gabriel kaget. Jadi Allahku, engkau mau menghancurkan Babel? Ya, aku mau menghancurkan Babel. Baik Allahku, maka Gabriel turun. Maka anak-anak, malaikat itu bukan seperti yang ada di kartu Natal. Bayi lucu yang pakai sayap kecil-kecil. Malaikat itu perkasa sekali. Gabriel turun dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan. Dan dia beri kekuatan untuk membangkitkan bangsa yang besar. Muncullah Media, muncullah Persia, jadi bangsa kuat. Mereka perang lawan Babel. Dan Gabriel berikan kekuatan dari Tuhan untuk kerajaan dari Persia dan Media menghancurkan Babel. Babel diserang dan hancur. Babel dihancurkan dan hancur. Karena Tuhan mau hancurkan Babel. Siapa yang Tuhan kirim untuk menghancurkan? Gabriel. Maka kali ini Tuhan panggil Gabriel. Gabriel segera datang menyembah Allah. Ya Allah, ada tugas sangat penting. Jauh lebih penting dari tugas sebelumnya yang pernah aku berikan kepadamu. Wah, Gabriel kaget. Tugas apa itu ya Allah? Aku ingin memberitahukan kepada Israel bahwa raja yang mereka tunggu-tunggu sudah aku kirim. Wah, Gabriel terkejut. Jadi anakmu ya Tuhan, anak tunggalmu sudah engkau kirim? Ya, aku sudah mengirim anak tunggalku menjadi manusia. Gabriel sangat senang dengar berita ini. Maka dia mau terima tugas dari Allah. Sekarang pergilah ke bumi, pergi ke seorang perempuan bernama Maria. Dan beritakan kepada dia bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang akan dilahirkan adalah anak yang kudus dari Allah diberikan kepada manusia. Maka Gabriel pun turun dan dia bertemu dengan Maria. Wah, waktu Maria lihat Gabriel, Maria sangat kaget. Ada malaikat begitu perkasa sekarang datang, lalu bertemu dengan aku. Dia sangat ketakutan. Tapi di tengah keadaan takut, Gabriel memberitahukan janji dari Tuhan. Dia mengatakan, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Begitu Gabriel mengatakan demikian, Maria terkejut. Aku? Ada malaikat diutus untuk aku. Seorang perempuan muda yang tidak punya apa-apa. Perempuan miskin yang masih remaja. Untuk apa ya malaikat datang? Kemudian di tengah ketakutannya malaikat menguatkan Maria. Dengan mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan engkau akan mempunyai anak laki-laki. Harus kamu namai dia Yesus. Maria ingat pesan dari malaikat. Maka Gabriel pergi kembali kepada Allah dan mengatakan, aku sudah memberitakan pesan kepada Maria. Sekarang Tuhan mengutus kembali Gabriel kepada Yusuf. Yusuf waktu itu lagi hancur hatinya. Aduh, Maria sudah dengan laki-laki lain. Maka dia mengandung. Aku tidak mau menerima ini, tapi harus. Aku sedih sekali. Maka Gabriel pun datang. Gabriel datang dengan penuh kelemah lembutan. Karena Tuhan suruh dia bawa pesan yang menghiburkan Yusuf. Pada waktu itu,
dia datang dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Hah? Yusuf kaget. Aku mimpi? Tapi kalau mimpi, kenapa aku sadar aku mimpi? Ini mimpi atau bukan? Kelihatan begitu real. Yusuf anak Daud. Ini adalah penglihatan dari Tuhan. Wah, Yusuf kaget. Ada apa? Apa yang harus aku ketahui dari Tuhan? Gabriel mengatakan, jangan takut mengambil Maria, karena dia dipilih oleh Tuhan. Anak yang akan dia lahirkan adalah dari Allah. Dia tidak pernah dengan laki-laki lain. Dia adalah seorang yang sangat setia. Dia mencintai engkau dan dia hidup di dalam kekudusan. Anak yang akan dia lahirkan akan disebut Immanuel. Dia adalah yang akan ditinggikan oleh Allah, yang akan membebaskan umatnya dari dosa. Namai dia Yesus. Dialah juru selamat, dialah raja. Wah, ketika Yusuf dengar, Yusuf kaget. Ini yang aku sudah minta dari Allah. Aku memohon supaya Tuhan berikan kebebasan. Dan sekarang Tuhan sudah berikan. Puji Tuhan, Tuhan sudah berikan. Aku sekarang mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Iman yang kuat. Tuhan memberkati umatnya dengan anak ini. Maka Yusuf penuh dengan sukacita. Dia langsung datang ke Maria. Maria, saya sudah tahu. Gabriel sudah bicara kepadaku. Anak dalam kandunganmu itu dari Tuhan. Maria senang sekali. Iya Yusuf, ini dari Tuhan. Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa mengandung. Tetapi Tuhan sudah memberikan anak ini untuk menjadi juru selamat. Maka Yusuf langsung ingat seluruh janji yang Tuhan berikan di dalam kitab suci. Tuhan akan bebaskan Israel. Bagaimana Tuhan bebaskan Israel? Tuhan bebaskan Israel bukan dengan kekuatan senjata. Bukan dengan pimpinan yang mempunyai pedang untuk hantam orang lain. Tapi dengan kuasa yang penuh lemah lembut dari Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dari keluarga miskin. Dia akan melayani orang-orang miskin dengan berita penuh bahagia. Bahwa Allah sudah mengirim sang raja. Raja ini lain dengan raja sebelumnya. Raja ini adalah raja yang setia. Taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Inilah raja yang akan membenarkan orang percaya. Inilah raja yang akan perbaiki umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan disempurnakan, dijadikan baik, dan Tuhan mengampuni mereka. Pengampunan yang dari Tuhan diberikan melalui Yesus yang rela berkorban. Maka Yusuf sekarang sangat senang. Dia kaget. Dia doa kepada Tuhan, Tuhan, aku terus berharap supaya Tuhan perbaiki Israel dengan mengirimkan sang raja. Aku tidak layak untuk menjadi ayah dari raja itu. Tapi sekarang Yusuf menjadi ayah dari raja yang akan Tuhan kirim. Dari Mesias, dari Immanuel yang akan memimpin seluruh Israel menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Yusuf penuh sukacita, tapi Yusuf juga jadi gentar. Kalau begitu bagaimana aku harus hidup? Bagaimana aku bisa pelihara anak ini? Aku tidak layak. Tetapi Yusuf akan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga anak bayi yang akan dilahirkan ini akan ditopang oleh Yusuf sebagai kepala keluarga. Seorang manusia lemah seperti Yusuf menjadi ayah bagi raja di atas segala raja. Seorang saleh seperti Yusuf sadar dia tidak layak. Tapi Tuhan yang panggil dia, Tuhan yang melayakkan dia. Sehingga dia menjadi raja. Sehingga dia menjadi ayah bagi anak yang akan menjadi raja di atas segala raja. Yusuf begitu penuh dengan ketakutan. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan tolong saya supaya saya mampu membimbing anak ini. Bagaimana caranya aku bimbing seorang yang adalah Mesias? Aku mau jadi ayah yang baik. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Maka anak-anak sekalian, Allah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Waktu dia kirim raja segala raja. Dia kirim pemimpin, imam, juga adalah Mesias. Waktu dia kirim ke dalam dunia. Dia mengizinkan anak ini lahir lewat seorang perempuan yang sederhana. Lewat keluarga sederhana. Apakah Tuhan pakai orang kaya untuk melahirkan Yesus? Tidak. Tuhan pakai tukang kayu miskin namanya Yusuf. Apakah Tuhan pakai perempuan bangsawan untuk melahirkan Yesus? Tidak. Tuhan pakai seorang remaja bernama Maria yang bukan orang kaya, yang bukan bangsawan. Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Tuhan pakai orang-orang sederhana supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pekerjaan mereka. Demikian juga anak-anak sekalian, sekarang kita mengetahui bahwa sang raja
yaitu Immanuel, adalah Allah yang rela menyertai orang-orang sederhana. Rela menyertai orang-orang lemah, termasuk anak-anak seperti kamu. Kamu anak-anak yang belum punya kekuatan. Kamu anak-anak yang belum dewasa, yang belum punya pengertian akan ilmu pengetahuan yang dalam. Yang belum tahu banyak hal, karena sekolahnya masih di dalam tingkat SD mungkin. Sehingga kamu tidak tahu banyak hal. Kamu tidak mengerti banyak hal. Kamu tidak punya kekuatan seperti orang dewasa. Tapi Tuhan memperhatikan kamu. Tuhan mengasihi kamu. Allah menyertai kita. Siapa kita? Orang kecil. Orang sederhana. Orang tidak mampu. Tapi Allah menyertai. Maria dan Yusuf adalah orang kecil. Orang sederhana. Orang yang tidak mampu. Tapi Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kehadiran Mesias. Allah menyertai Maria. Allah menyertai Yusuf. Allah mempercayakan kepada mereka anak yang akan menjadi juru selamat dunia. Demikian juga Allah menyertai orang-orang dimanapun mereka berada. Waktu mereka mau percaya Tuhan Yesus, mereka sadar Allah menyertai. Kiranya anak-anak dipimpin oleh Tuhan untuk menikmati berita bahwa Allah menyertai manusia. Allah menyertai kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh penuh dengan sukacita karena Allah mau menyertai kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh kelemahan, penuh kesederhanaan, dan penuh dengan kecemaran, Allah mau mengasihani kami, mau menebus kami, dan menjadikan kami umat-Nya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan pimpin kami, sertailah kami, dan kuatkan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal anak-anak sekalian, Tuhan memberkati. Anak-anak, satu cerita yang amat indah di dalam Alkitab terus berlanjut. Dan rencana Allah tidak ada yang batal. Allah masih mengasihi umat-Nya. Dan bahkan Allah rela mengunjungi umat-Nya. Tetapi bukan sekedar berkunjung. Allah rela menjadi manusia. Menjadi darah dan daging. Merasakan apa yang kita rasakan. Dan memikul semua hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan kemudian Allah memulihkan kita sebagai umat-Nya kembali. Dan ini adalah berita sukacita terbesar. Oleh karena itu, marilah kita bergemar dan bersorak. Dunia gemar dan soraklah. Berkuasa di dalam dunia. Tuhan menjadi manusia, membawa sejahtera, penuh sukacita, penuh sukacita, penuhlah penuh sukacita. Yesus yang beritakan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaib, ajaiblah kasih-Nya. Sang Raja sudah datang. Dan kita hidup di zaman ini, kita memiliki sukacita yang besar. Karena kita punya dua berita yang penting. Pertama, Raja sudah datang. Dan yang kedua, Sang Raja akan datang kembali. Dia akan datang kembali dengan kemuliaannya. Dan dia akan memulihkan segala ciptaannya. Ini adalah berita sukacita terbesar. Berita ini boleh kita simpan? Tutup mulut? Tidak boleh. Berita ini harus disebarkan ke seluruh dunia. Supaya semua orang tahu bahwa Raja kita, Sang Mesias, sudah pernah datang. Dan dia akan datang kembali di dalam segala kemuliaan. Mari kita beritakan di mana-mana. Di gunung, di lembah, di kota besar, di kota kecil. Sampai seluruh dunia mengetahui bahwa Raja kita sudah datang. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur karena di hari Natal ini kami sekali lagi diingatkan bahwa hidup kami sebagai orang Kristen adalah hidup pembawa kabar baik, kabar terbaik di seluruh dunia. Karena kami tahu Mesias kami sudah datang. Karena kami tahu penebus kami sudah datang. Karena kami tahu penebus kami akan datang kembali. Dan kami akan bertemu dengan Dia yang sangat mengasihi kami dan sangat kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur boleh menjadi orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menyertai hidup kami mulai hari ini sampai kami bertemu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, PA kita sudah selesai. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita punya satu tugas yang penting. Apa itu? Memberitakan berita yang amat baik ini bahwa Sang Penebus sudah lahir. Selamat Natal. Dah.